Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Silaturrahim Cibubur yang dimuliakan Allah, adinda-adindaku, adik-adikku sekalian, pelajar pelajar sekolah Insan Mandiri Cibubur yang dimuliakan Allah. Kita sama-sama meniatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua, kita meniatkan menunggu solat setelah solat. Kemudian sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan waktu kita di masjid saat ini itu diberkahi oleh Allah, diberikan pahala dengan ketiga macam niat kita ini. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu karena niat, sesuai dengan niat. Banyaknya niat kita, banyak pula pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus Masjid Silaturrahim. Terima kasih kepada para imam ya, semuanya, dan kepada siapa saja yang telah memberikan kemudahan bagi kami untuk sampai ke tempat ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mungkin adalah kunjungan kami yang kedua ya. Pertama sekitar bulan Juli ya, tahun ini bulan Juli. Ada yang ingat enggak kita pernah berkisah tentang apa itu? Subuh bulan Juli itu. Topik kita tentang apa? Ya, udah lama ya, Oh, hudhud atau semut? Ya, burung hudhud. Ya, semut ya. Saya bercerita tentang semut, hudhudnya belum. Ya, saya menjanjikan hudhudnya ke depan. Ya. Ternyata ingatnya hudhud, janji saya gitu. Jadi janjinya saya tepati pada kali ini. Saya akan bercerita tentang masalah hudhud ya dalam surat An-Namlu. Surat semut ya. Adik-adikku sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana kisah hudhud di dalam Al-Quran, burung hudhud bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair wa hum yuzaun. Dikumpulkan bagi Nabi Sulaiman itu junuduhu, tentara-tentaranya dari golongan jin, manusia, dan juga dari burung. Wahum yuzaun, dan mereka itu semuanya berbaris. Allah mengisahkan tentang bagaimana Nabi Sulaiman memiliki tentara yang dari golongan jin, manusia, dan juga dari jenis burung. Lalu kisah tentang semut saya lewati, sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelum ini. Kita akan mengisahkan tentang masalah hudhud dengan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan beliau, Allah berfirman, apa yang terjadi kemudian dalam surat An-Naml ayat ke-20, wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Wa tafaqqada at-tayr. Tafaqqada, faqada bahasa Arabnya hilang. Tafaqqad artinya adalah mencari alasan kenapa tidak ada. Nabi Sulaiman pun ya, kita tahu Nabi Sulaiman seorang raja ya, yang diberikan kekuasaan oleh Allah yang enggak diberikan kepada siapapun setelah beliau. Allah langsung yang membackup kerajaan beliau. Dalam beliau inspeksi pasukan, beliau tidak melihat ada burung hudhud. Di mana dia? Mali la aral hudhud. Kenapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia
termasuk yang tidak hadir, tidak ada di dalam pasukan. Kata Nabi Sulaiman, la'u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la'adzbahannahu aw layatiyanni bisultanin mubin. Nabi Sulaiman ketika melihat burung hudhud, satu tentara beliau tidak hadir, lalu beliau mengatakan, aku akan mengazabnya dengan azab yang pedih, atau aku akan menyembelihnya. Kalau dia datang akan disembelih. Atau hudhud ini punya pilihan yang kedua, dia membawa alasan sebab kenapa dia tidak hadir. Sebab yang jelas apa? Ada opsi diberikan oleh Nabi Sulaiman. 3 opsi. Diazab dengan azab yang pedih, masih hidup. Disembelih, mati. Atau dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kenapa? Karena dia punya alasan yang jelas. Pertanyaannya, adik-adikku sekalian, para jamaah sekalian, ini kok sampai mau diazab-azab yang pedih atau disembelih ya? Gara-gara tidak hadir. Apa enggak sadis banget itu? Kok Nabi Sulaiman memperlakukan tentara beliau yang kecil itu seperti itu? Ini dibahas oleh para ulama tafsir, adik-adikku. Kenapa Nabi Sulaiman bersikap sangat tegas? Karena beliau posisi di situ adalah sebagai raja, sebagai komandan, dan ini adalah tentara beliau yang ada aturan yang mengikat. Untuk menegakkan sebuah aturan yang berlaku bagi semua, siapa saja ada satu orang yang melanggar, itu harus tegas untuk ditindak. Banyaknya aturan, ini kata para ulama menjelaskan, termasuk Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau, ya. Beliau menjelaskan bahwa posisi seorang qaid, seorang pemimpin, ketika mendapatkan ada satu orang yang keluar daripada kesepakatan aturan, dia harus bertindak tegas. Tidak adanya aturan di suatu tempat, atau orang kemudian tidak patuh pada aturan, karena orang yang menjalankan aturan tidak tegas menindas menindak orang-orang yang keluar daripada aturan. Nah, kalau dalam sebuah pasukan tentara ternyata begitu tidak ada dipedulikan terhadap aturan, apa yang akan terjadi dengan sebuah negara? Harus ada tindak tegas terhadap semua pelanggaran terhadap sebuah aturan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah komunitas juga begitu. Nah, inilah kemudian yang akhirnya kalau kita tahu berlakunya sebuah aturan ini yang menjadikan masyarakat di suatu tempat itu masyarakat maju atau enggak. Masyarakat yang punya aturan maju atau enggak itu pada bagaimana aturan itu dijalankan bersama dan kalau ada yang melanggar. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bisultanin mubin ini apa? Adalah bukti yang nyata. Nah, opsi yang ketiga adalah daripada Nabi Sulaiman, kalau dia membawa jelas alasannya mengapa dia tidak hadir dalam pasukan, maka dimaafkan, enggak ada masalah. Kalau ada jelas. Ya. Famakatha ghaira ba'id, faqala ahattu bima lam tuhit bihi, waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Famakatha ghaira ba'id, maka tidak lama kemudian, ya, famakatha ghaira ba'id artinya bahwa fase masa tertentu tidak lama, datanglah hudhud ini, burung hudhud, adik-adikku. Burung hudhud kemudian tidak lama datang, faqala, dan dia melapor kepada Nabi Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bih. Ini berani sekali hudhud. Ahattu bima lam tuhit bih. Aku mengetahui apa yang engkau tidak tahu, wahai Nabi Sulaiman. Burung kecil berhadapan dengan Nabi Sulaiman yang punya kerajaan besar, seorang nabi, seorang raja yang dikdaya, tapi burung ini memakai kata-kata dalam sebagaimana firman Allah, ahattu bima lam tuhit bih. Ihatah itu aku mengetahui, tapi mengetahui memakai kata-kata ihatah dalam Al-Quran dalam bahasa Arab itu pengetahuan yang menyeluruh, pengetahuan yang sangat jelas, pengetahuan yang nggak bisa diragukan.
Kalau khabar mungkin perlu untuk khabar itu ada benar ada salah. Itu kan kabar. Dalam ilmu jurnalistik ya, sebuah kabar itu boleh benar boleh salah. Tapi kalau ihatah itu pengetahuan yang enggak ragu lagi itu. Muhit itu, orang yang sangat mengetahui. Burung hudhud ini dia berani bilang di depan Nabi Sulaiman, aku mengetahui apa yang engkau tidak tahu wahai Nabi Sulaiman. Wajituka min Saba, aku baru saja datang dari negeri Saba, binaba'i yaqin, dengan sebuah kabar besar yang sangat meyakinkan. Jadi kenapa Hudhud tidak hadir? Ternyata dia baru pulang dari negeri Saba. Dia bawa sebuah berita, yang berita ini Nabi Sulaiman tidak tahu. Hudhud tahu. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian juga, ini bicara kita dengan Nabi Sulaiman loh. Nabi, burung. Dalam case ini, dalam kasus ini, siapa yang lebih tahu, burung atau Nabi Sulaiman? Hah? Siapa yang lebih tahu nih? Burung lebih tahu daripada Nabi Sulaiman? Seorang Nabi tidak tahu, burung tahu? Ya begitu, bisa? Bisa. Seorang Nabi mengetahui yang gaib kalau seandainya Allah kasih tahu. Kalau Allah nggak kasih tahu, maka dia tidak tahu. Bayangkan itu. Oke? Nah, lalu kemudian, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku mendapati di negeri Sabah itu seorang wanita, ya, yang memerintahkan mereka, wa utiyat min kulli syai', dan dianugerahi kepada wanita ini segala sesuatu. Dia memiliki kekuasaan yang superpower ya di negerinya. Walaha 'arsyun 'azim, dan dia memiliki arasy yang sangat besar. Ini berita daripada Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak tahu ini. Coba adik-adikku bayangkan, pada saat itu Nabi Sulaiman, kerajaan beliau di daerah Palestina sampai ke Jordania. Sedangkan di tempat lain itu adalah ada kerajaan Sabah di Yaman. Ya, kemudian juga ada pada saat itu kerajaan di daerah Mesir. Nah, kerajaan-kerajaan itu, penguasa-penguasa itu ya. Yaman yang kerajaan yang besar, Nabi Sulaiman enggak tahu. Kok bisa? Nabi Sulaiman tidak tahu ya, bagaimana kondisi, informasi, dan hubungan antara dua buah negara itu begitu sangat jauh sampai tidak diketahui padahal negara itu ada pada saat itu. Makanya diturunkan oleh Allah nabi-nabi pada masa zaman dulu itu untuk kaumnya saja, tidak berlaku seluruh dunia. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu untuk kaum beliau saja. Nabi Musa untuk kaum beliau saja. Kemudian juga nabi-nabi sebelum itu, Nabi Hud, Nabi Lut, itu untuk kaumnya saja. Kenapa? Mereka dalam hidup enggak saling terhubung satu sama lain. Bahkan mereka tinggal di sebuah tempat, di sana kerajaan besar tidak tahu apa-apa tentang masalah itu. Maka sangat logislah sesuai dengan fase kehidupan saat itu, setiap nabi diutus pada kaumnya sendiri, nggak ada hubungan dengan kaum lain. Karena kehidupan mereka tidak terkoneksi. Sedangkan Nabi Muhammad, Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, kata Allah. Sebab ada yang bilang begini, kan logisnya Ustaz, juga setelah Islam, ketika Islam datang, juga ada nabi lain yang diutus karena kan masa berubah. Terus berubah masa, berganti masa, ada masalah yang baru, perlu kepada wahyu yang baru. Jadi mesti ada nabi yang baru. Enggak bisa Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Ada yang bilang begitu. Kita jawab adik-adikku sekalian, bahwa
Islam menjadi risalah yang terakhir dan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, itu mukjizat Allah yang nampak pada hari ini pada kita. Gimana itu Ustaz? Begini, dengan kondisi kehidupan kita hari ini, satu dunia itu seperti satu kampung. Kita semua terkoneksi satu sama lain. Hari ini kita berada di Jakarta, di Cibubur, besok kita berada di Australia, lusa berada di New York, lusa raya ada di Tokyo. Dalam 3 hari kita berada di suatu daerah yang sangat berbeda sekali. Maka apa yang berlaku di Indonesia mesti juga berlaku di negara-negara lain. Hidup kita sudah terkoneksi satu sama lain. Karena sudah terkoneksi satu sama lain, tidak perlu kepada agama baru, tidak perlu kepada Al-Quran yang baru, tidak perlu kepada kitab suci yang baru. Cukup satu nabi untuk semua manusia. Kenapa? Hidup kita sudah begini. Itu terbukti hari ini. Nah, itu mukjizatnya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Hudhud, dia melaporkan ada wanita yang menjadi raja di negeri Sabah, yang dia itu memiliki semua kekuatan dan power. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Nah, wajadtuha, kata Hudhud. Hudhud bilang bahwa aku mendapati wanita ini, ratu ini, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyams, mereka menyembah matahari. Ya, kaum penyembah matahari ternyata mereka. Min dunillah, mereka tidak menyembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan itu telah zayyana, telah menjadikan indah perbuatan mereka. Nah, jadi seakan-akan indah itu sujud kepada matahari, menyembah matahari, seakan-akan itu perbuatan yang indah. Ya. Siapa pekerjaan? Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan daripada syaitan. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Maka syaitan menghalangi mereka, kaumnya, daripada jalan Allah, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah. Hudhud, adik-adikku yang dimuliakan Allah, membawa kabar tentang masalah tauhid, masalah iman. Yang menjadi masalah yang membuat Hudhud ini harus terbang jauh, keluar daripada pasukan, diancam juga oleh Nabi Sulaiman. Masalahnya apa? Dia bicara, berpikir tentang masalah iman, masalah tauhid. Dia tidak bisa tidur ketika ada masih di bumi ini orang-orang yang tidak menyembah Allah. Adik-adikku, permasalahan yang harus kalian pahami dengan baik, yang menjadi kalian pikirkan dengan benar dan membuat kalian resah apa? Ketika masih banyak orang tidak mengetahui kebenaran. Kalau ada kawan kalian yang masih matematikanya 1 tambah 1 sama dengan 10, kurang bagi tambah dia nggak bisa, sayang nggak kalian sama dia? Hah? Ketika masalah tambah kurang bagi saja dia belum bisa, kalian merasa sayang nggak? Halo? Ada dengar nggak? Kalau disuruh selesaikan masalah aljabar, ya oke lah, aljabar sudah sedikit tinggi. Tapi ini tambah kurang bagi aja dia belum bisa. Mau nggak kalian ngajarin dia? Ya, sayang kan? Satu kelas lagi atau satu tempat duduk, tapi ketika sudah tambah kali kurang nggak bisa dia. Dia nggak tahu tentang sebuah hakikat yang semestinya semua orang harus tahu. Kita merasa resah. Begitu juga ketika kalian dapatkan ada kawan kalian di samping kalian, dia belum tahu tentang kebenaran tentang Tuhan. Itu harus membuat kalian resah. Masalah tauhid, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Masalah tauhid itu masalah prinsipil yang pertama yang harus kita pikirkan. Hudhud, dia terbang jauh pergi untuk melihat, dan dia keluar dari pasukan, diancam oleh Nabi Sulaiman gara-gara ini, masalah tauhid. Nah, kemudian Hudhud bilang apa?
syaitan itu telah berhasil menjadikan orang-orang menyembah matahari ini seakan perbuatan mereka itu baik. Pendapat mereka perbuatan mereka itu benar. Seakan-akan begitu. Ya. Dan begitulah syaitan, adik-adikku. Kalian dalam hidup, apa saja yang sudah menjadi kebiasaan, walaupun salah, seakan-akan itu hebat, seakan-akan itu tren, seakan-akan itu membanggakan. Ada aturan sekolah harus begini, tidak boleh begitu. Tapi ketika kalian berhasil untuk lompat pagar, kemudian keluar dari aturan sekolah, ada kawan 1-2 orang mengatakan, hebat ya, kalian merasa bangga dengan kesalahan kalian. Pada saat kalian merasa bangga dengan kesalahan yang kalian lakukan, nggak sholat subuh berjamaah, masuk WC, misalkan, masuk WC, kemudian kasih tahu sama kawan, aku tadi nggak sholat, kemana? Masuk WC. Wow, mantap men, gitu. Ya. Kalian merasa bangga. Begitulah umpama syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan itu kemudian menjadikan seakan-akan indah kemungkaran yang kalian buat. Itu terjadi dalam hidup loh. Makanya jangan mudah kalian merasa bangga, merasa senang dengan sebuah perbuatan. Mungkin itu adalah amalan syaitan, perbuatan syaitan yang menjadikan kalian merasa senang dengan sesuatu yang mungkar. Nauzubillah. Itu sebabnya akhirnya orang nanti akan terus berbuat kemungkaran karena dia merasa seakan itu adalah kemuliaan, keindahan, begitu. Itu perbuatan syaitan, ya. Kemudian kita lihat, ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidakkah mereka, ini kata siapa? Kata burung hudhud. Hudhud paham tentang masalah tauhid. Kata hudhud, ala yasjudu lillah. Kenapa mereka tidak bersujud kepada Allah? Kenapa bersujud kepada matahari? Alladzi yukhrijul khaba. Yang Allah itu mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit. Wal ard, yang tersembunyi di dalam bumi. Kekuasaan adik-adikku sekalian, di langit itu banyak hal yang tersembunyi bagi kita. Allah bisa keluarkan, tampakkan kepada kita yang mungkin nggak pernah kita lihat. Begitu juga di bumi ini, kata hudhud, di bumi ini banyak sekali, di bumi ini yang kita duduk ini, banyak sekali yang tersembunyi di dalamnya, Allah bisa nampakkan kapan saja. Pada saat hudhud cerita ini, hudhud ngomong begini, dia ngomong masalah tauhid. Tapi hari ini ada enggak sesuatu yang keluar dari bumi yang kita lihat berguna bagi kehidupan kita? Ada? Ada dulu tambang minyak masa hudhud. Ada tambang batu bara masa hudhud. Ada tambang gas masa hudhud. Ada tambang emas masa hudhud. Enggak ada. Tapi hudhud sudah bilang bahwa Allah, milik Allah lah apa yang tersembunyi di langit dan tersembunyi di dalam bumi. Apa yang tersembunyi itu? Ya. Hudhud tahu. Ya. Dengan akidah tauhidnya, dia tahu. Hari ini kita buktikan, betul, banyak sekali yang tersembunyi di dalam tanah ini. Kemudian Allahu wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan kita yakin dengan iman kita, Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam diri kita dan apa yang kita tampakkan dalam diri kita. Allah tahu semua. Yang tersembunyi di langit, di bumi, tersembunyi dalam diri kita, yang satu orang pun gak kita kasih tahu, itu Allah tahu loh. Allah tahu. Adik-adikku, kalian yang masih menyembunyikan, maaf, apa dalam hati kalian, dari hal yang negatif terhadap kawan kalian, terhadap guru kalau ada, kemudian terhadap orang di sekeliling kalian, Allah tahu itu. Allah tahu itu. Jangan pikir gak ada yang tahu, Allah tahu. Ya. Maka perbaikilah batin kita dari segala hal yang negatif dalam hidup. Maka hidup kita akan lebih baik di sisi Allah dan lebih baik juga di sisi saudara-saudara kita, keluarga kita dan kawan-kawan kita. Nah. Allahu la ilaha illa huwa. Lalu hudhud menyimpulkan tentang tauhid, dia cerita apa? Allah itu adalah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Rabbul Arsyul Azim,
Tuhan yaitu yang memiliki arsy yang sangat agung. Rabbul Arsy. Jadi arsy itu apa adik-adikku sekalian? Arsy itu adalah makhluk Allah. Kalau ada yang bilang Allah di atas arsy atau yang lain, arsy itu apaan? Makhluk Allah. Rabbul Arsy. Allah itu adalah pemilik arsy, Rabbul Arsy, Tuhannya arsy. Sebagaimana Allah katakan Rabbul Alamin, bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin, Rabbul Arsy, sama dia. Alam itu ciptaan Allah, arsy juga ciptaan Allah. Sama dia. Itu makhluk loh. Arsy itu makhluk. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di atas arsy, seakan-akan bahwa arsy itu bukan makhluk, bagian daripada nauzubillah. Enggak. Sebagaimana Rabbul Alamin, alam itu makhluk Tuhan, arsy juga makhluk Allah. Tapi makhluk Allah yang sangat agung. Begitu. Nah, itu akidah dan keimanan kita, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendengar daripada Hudhud ceritanya ini, qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Kami akan melihat, kata Nabi Sulaiman. Qala sananzur, kami akan melihat. Asadaqta, apakah engkau benar dengan berita bahwa ada seorang ratu di sebuah negeri Sabak yang mereka punya yang dia memiliki kaum yang menyembah matahari, betul enggak? Nabi Sulaiman verifikasi. Asadaqta am kunta minal kadhibin. Nabi Sulaiman tidak mentang-mentang begitu percaya langsung, enggak. Mau dites, apakah engkau benar atau berdusta? Ya. Beliau tes. Bagaimana cara beliau memverifikasi berita daripada burung ini? Ya. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Ya. Pergilah bawa ya, suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Nah, jadi burung itu dijadikan sebagai alat untuk mengirimkan surat. Itu sudah ada pada masa Nabi Sulaiman. Makanya lambang pos tempat kita apa? Lambangnya burung. Sejak masa Nabi Sulaiman itu burung sudah dipakai untuk mengirimkan surat. Nabi Sulaiman mengirimkan surat untuk mengetahui apakah mereka akan membalas atau tidak. Kalau dibalas, maka betul. Ada informasi ini, ada kerajaan di sana, ada kemudian seorang ratu di sana yang berkuasa. Seorang pemimpin jangan mudah diprovokasi oleh orang. Betapapun itu adalah tentara dia sendiri. Apa saja berita yang dia dapatkan, dia mesti memverifikasinya dengan benar. Karena sebenarnya keberhasilan sebuah kepemimpinan itu berada pada keputusan yang tepat pada saat yang benar. Pada keputusan yang benar pada saat yang tepat. Kegagalan sebuah kepemimpinan dalam sebuah negara juga adalah pada saat seorang pemimpin tidak mengambil sebuah keputusan yang benar pada saat yang tepat. Atau saat yang tepat keputusannya salah. Tidak benar. Itu yang menjadikan sebuah masyarakat, sebuah kepemimpinan itu gagal dan masyarakatnya masih tertinggal. Pemimpinnya itu tidak memberikan keputusan dengan baik dan benar. Nah, Nabi Sulaiman sosok seorang pemimpin, sosok juga seorang raja yang membuat keputusan terhadap kekuasaannya. Qalat ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ternyata surat ini dibawa oleh Hudhud ya, sampai kepada Ratu Balqis ya. Tapi Balqis ini itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an namanya. Tapi Allah menyebutkan qalat. Qalat itu bahasa Arab menunjukkan kepada wanita kan? Kalau perempuan kalau laki-laki qal, kalau perempuan qalat. Menunjukkan ini perempuan.
Berarti betul apa yang dikatakan oleh Hudhud. Ketika diterima oleh Balqis, Balqis cerita, "Ayuhal mala', wahai pembesar-pembesar kerajaan. Sesungguhnya aku telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Ya, jadi suratnya bagus. Ternyata surat nggak ecek-ecek loh. Tapi surat yang ditulis itu mulia, surat itu. Dikemas dengan cara yang baik, ketika dibuka itu mulia. "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Dan surat itu adalah, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan tertulis bismillahirrahmanirrahim. Apakah Nabi Sulaiman meletakkan nama beliau di atas nama bismillah? Coba dengarkan bunyi suratnya, kata daripada Hudhud. "Innahu min Sulaiman." Sesungguhnya dari Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, "Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin." Ya. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang menyerahkan diri. Itu bunyi surat Nabi Sulaiman yang dibawa oleh Hudhud. Apa? "Innahu min Sulaiman," dari Sulaiman, "bismillahirrahmanirrahim." Janganlah kalian berlaku sombong dan datanglah kepadaku, tunduk dan takluklah kepadaku untuk menyerahkan diri. Bunyi surat ini ya adalah bunyi surat dari seorang raja yang menampakkan dikdaya dan berkuasa terhadap orang yang enggak tunduk pada kekuasaannya. Dia ingin mengatakan bahwa serahkan diri kalian, jangan macam-macam. Ya. Itu kan raja yang punya kekuasaan, dia menulis surat seperti itu. Tapi para ulama cerita begini, ulama tafsir. Jadi Nabi Sulaiman tulis, adik-adikku coba dengarkan. Dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, jangan sombong dan takluklah kepadaku. Kira-kira begitu bunyi suratnya secara singkat. Nabi Sulaiman tulis nama beliau di atas, lalu kemudian bismillah. Begitu. Ini dibahas oleh para ulama tafsir. Ini enggak mungkin begitu. Nabi Sulaiman enggak akan menuliskan nama beliau sebelum menuliskan nama Allah. Segala tulisan dalam sebuah surat itu harus dimulai dengan bismillah. Tidak dimulai dengan nama orang, tapi dengan nama bismillah. Itu adabnya di dalam Islam. Tapi kenapa juga Balqis bilang dari Sulaiman? Di mana dia baca? Berarti dia tahu nih, di dalam surat ini tertulis nama Sulaiman. Karena seorang raja ketika menerima surat tahu dulu dari mana. Dia baca dari bawah berarti. Balqis ini ketika lihat baca langsung dari bawah. Dari siapa ini? Kan dari siapa dulu kan? Dari siapa dulu? Nggak mau kita baca sebelum tahu dari siapa. Seorang raja ketika membaca langsung siapa yang kirim ini? Dari Sulaiman. Apa isinya? Bismillah. Mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu para ulama tafsir menguraikan. Enggak mungkin Nabi Sulaiman menulis nama beliau dulu. "Innahu min Sulaiman," bismillah. "Ini aku Sulaiman," bismillah. Enggak. Bismillah dulu di atas. Ya, makanya kode etik menulis surat itu sudah ada sejak masa Islam zaman dulu, sejak awal. Bahkan masa Nabi Sulaiman, mulailah dengan bismillah. Hari ini surat-surat dari lembaga kita ada dimulai dengan bismillah enggak? Halo? Hah? Enggak ya? Enggak. Lalu dimulai dengan nama siapa? Enggak tahu juga Ustaz nama siapa entah. Ya. Kode etik menulis surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tulisan mana saja, walaupun bukan surat, mulailah dengan bismillah. Adik-adikku, buku tulis kalian itu mulai dengan bismillah. Sebelum kalian tulis apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alayya. Nah, di akhir daripada ini kami ingin sampaikan adik-adikku, yuk kita belajar inspirasi daripada Hudhud. Hudhud berhasil mempertemukan antara Nabi Sulaiman dengan Balqis di akhir kan. Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan besar tidak tahu tentang Balqis dan kerajaannya yang besar, tapi yang tahu itu Hudhud. Ini sebuah penemuan terhebat masa itu atau bukan pada masa Nabi Sulaiman? Sebuah penemuan hebat. Seperti orang menemukan sebuah
sebuah benua besar. Ini menemukan ini juga, sebuah penemuan besar. Hudhud ini adik-adikku diutus oleh Nabi Sulaiman atau dia keluar daripada jalur. Keluar jalur. Dalam hidup ini, kalau kalian keluar dari jalur kebiasaan demi untuk sebuah misi yang benar, itu benar. Untuk sebuah misi yang benar, itu benar. Bukan cuma keluar dari sebuah jalur, dari sebuah aturan, sekehendak kalian. Bukan. Untuk sebuah misi yang benar. Nah, seorang pemimpin ketika mendapatkan bawahannya keluar daripada itu, berikan kesempatan untuknya. Untuk dia mengklarifikasi kenapa dia berbuat begitu. Hargai. Begitu juga seorang pemimpin, jangan kita belagu sekali. Bahwa seakan kita merasa pemimpin hebat sekali, maka kita tidak menghargai terhadap orang yang di bawah kita. Nabi Sulaiman, beliau kenapa menyebutkan hudhud padahal seekor burung? Banyak burung yang lain. Nabi Sulaiman sangat tahu tentang fungsi setiap pribadi dalam kerajaan beliau. Semua tentara beliau itu berharga bagi beliau. Maka pada saat satu orang tidak ada, beliau tahu di mana dia. Saya butuh akan dia, perlu akan dia. Maka pelajaran bagi pemimpin siapapun, ketika ada orang di bawah kita yang kecil, ya, hargai mereka. Pada saat mereka tidak ada, tanyakan kemana dia. Tanda menunjukkan bahwa kita perlu kepada itu. Itu sosok pemimpin yang berwibawa. Ya, mungkin begitu saja sedikit daripada kami. Nanti ada pertanyaan dialog kita lanjutkan setelah sholat isya barang 15 menit insyaallah taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mengakhiri daripada jilsah ataupun pertemuan kita kali ini adalah sedikit untuk kita merenungi pelajaran inspirasi penting daripada pelajaran hudhud bagi kita adalah, mungkin jangan salah dipahami tadi ya, apa yang kami sampaikan bahwa keluar dari jalur ada benarnya demi sebuah maksud dan tujuan yang benar. Maksud kami adalah jalur aturan yang dibuat oleh manusia, bukan aturan Tuhan. Ya, jalur yang dibuat oleh manusia, mungkin, ya, bisa saja. Dan hudhud telah mengajarkan kepada kita apa yang hari ini kita istilahkan dengan out of box, berpikir di luar kotak. Hudhud out of box, dia berpikir di luar kotak, di luar kebiasaan. Maka dalam hidup boleh saja kita tinggalkan sebuah rutinitas untuk sesuatu yang lain, yang baik, untuk hasilnya nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan terakhir apa? Adik-adikku yang dimuliakan Allah, kalian harus tahu kalau ada orang yang berkuasa, ada yang lebih berkuasa di sana. Kalau kalian mengetahui sesuatu, ketahuilah ada yang lebih tahu daripada kalian. Nabi saja begitu. Nabi Sulaiman tidak mengetahui apa yang diketahui oleh hudhud. Kemudian adik-adikku yang dimuliakan Allah, hudhud saja di dalam kekuasaan Nabi Sulaiman yang luas, dia bisa mengambil sebuah pengaruh besar. Hudhud, burung kecil, di dalam kerajaan Nabi Sulaiman, dia punya pengaruh besar. Apalagi yang lebih hebat daripada hudhud. Kalian ini, adik-adikku, lebih hebat daripada burung. Apa nantinya andil yang bisa kalian buat demi umat ini di dalam sebuah negara yang tempat kita tinggal ini? Ya, itu mungkin pesan daripada Ustadz. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Kenapa di dalam Al-Quran
tidak ada surah yang namanya surah Sulaiman, bahkan melainkan ada nama surahnya itu yang tentang semut dan burung hutu tadi. Tolong jelaskan, Ustaz. Ya, kenapa tidak ada surat Yang namanya Sulaiman. surat Sulaiman? Ya. Assalamualaikum Bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bagus pertanyaan daripada adinda kita, teman kita ini. Ustadz, dalam kisah Nabi Sulaiman itu tidak disebutkan surat Nabi Sulaiman, tapi yang ada justru surat apa? Semut. Jawabannya itu ada dalam video sebelumnya. Ada direkam video sebelumnya ya. Bahwa cerita semut itu dalam cerita Nabi Sulaiman, pada saat semut itu mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam sarang, jangan sampai Nabi Sulaiman bersama dengan tentaranya menginjak mereka. Seekor semut di dalam sebuah lembah, dia peduli terhadap kawannya, terhadap sebuah ancaman, sehingga dia berhasil menyelamatkan semut tersebut gara-gara sebuah tindakan yang dia lakukan. Panggil kaumnya, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang kalian, jangan sampai Sulaiman menginjak kalian dengan tentaranya, mereka tidak sadar. Yang ngomong itu berapa ekor semut? 1 ekor semut. Dengan omongan 1 ekor semut, semua semut terselamatkan. Itulah suara orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Pengaruhnya itu di langit sangat luar biasa, walau mungkin di bumi hanya 1 orang yang dengar. Ya. Sehingga surat ini, penghargaan terhadap semut, semestinya surat Nabi Sulaiman ini. Tapi pengaruh seekor semut di sisi Allah, dalam dia mengajak kaumnya, amar ma'ruf dia, terganti seakan-akan. Tergantilah nama Nabi Sulaiman dengan nama semut. Karena pengaruh positif yang dia buat terhadap kaumnya. Nah, inilah penting inspirasi kita dari Al-Quran, adik-adikku. Ya. Baik, ada yang lain? Baik masalah ini atau masalah lain yang dirasakan perlu dalam hari-hari, silakan. Mana lagi? Silakan di belakang. Ya. Ustadz izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya, bagaimana kalau ada seorang pemimpin yang berkhianat? Apakah sebagai warga kita harus ngedemo atau ikut-ikutan saja? Ya. Kalau ada seorang pemimpin yang berkhianat, apakah kita demo? Apa yang kita buat, Ustadz? Iya. Seorang pemimpin itu jadi pemimpin, itu gara-gara siapa? Gara-gara siapa dia jadi pemimpin? Hah? Ya, gara-gara rakyat yang mengangkat dia sebagai pemimpin. Ketika dia diangkat sebagai pemimpin, ada sebuah amanah. Mungkinkah dia berkhianat? Mungkin, kenapa tidak? Ya, mungkin seorang pemimpin berkhianat, kenapa tidak? Dia kan seorang manusia. Nah, maka oleh sebab itu seorang pemimpin ada mekanisme yang terjadi dengannya untuk menjaga dia tidak berkhianat. Nah, apabila seorang pemimpin berkhianat, apa yang kita lakukan? Kita demo. Demo salah satu instrumen untuk menasihati pemimpin. Instrumen yang paling baik menasihati pemimpin adalah yang menjadikan pemimpin itu sadar dan tidak menimbulkan kerusakan. Menasihati dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Ya. Setelah menasihati secara bijak yang baik, maka nanti instrumen yang lain kalau diperlukan silakan diambil. Ya. Yang paling benar gimana, Ustadz? Menasehati. Dan menasehati itu bukan cuma dengan mulut. Ya, bukan cuma dengan mulut. Ada banyak instrumen untuk menasehati pemimpin itu. Salah satunya adalah demo. Demo itu cara yang terakhir di dalam negara yang demokrasi yang tidak menimbulkan masalah. Kalau demo itu menimbulkan masalah lebih besar, maka itu tidak boleh pakai. Karena dia adalah untuk memperbaiki. Kalau demo merusak, tidak boleh. Karena Islam tidak memperbolehkan sebuah cara untuk membuat perbaikan dengan aksi yang lebih merusak.
Tapi kalau itu efektif, tidak ada cara lain, dan itu bisa memperbaiki, maka itu salah satu opsi. Itu aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kan tadi dikatakan bahwasannya kerajaan Nabi Sulaiman itu meliputi daripada Palestina sampai Jordania. Nah, itu kan termasuk besar dan juga kayaknya hebat banget gitu. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah apa yang membuat awal mula bisa kerajaan tersebut gitu runtuh gitu? Kenapa kerajaan tersebut kayak gak ada sampai sekarang, gak jadi runtuh gitu setelah Nabi Sulaiman? Baik, bagus. Nah, kerajaan Nabi Sulaiman kan besar, Ustaz. Kenapa sampai bisa runtuh kemudian dan seperti tidak ada peninggalannya? Ya, seperti kerajaan-kerajaan lain. Bagus, pertanyaan bagus. Ini calon arkeolog mungkin nih ya, adinda kita ini ya. Nah, kenapa tidak ada? Kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah anak daripada Nabi Daud. Ya. Nabi Daud seorang raja, Nabi Sulaiman seorang raja, anak beliau. Nah, setelah Nabi Sulaiman, ya, setelah kejadian Nabi Sulaiman, orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka berpecah belah. Terpecah belah Bani Israel ini sehingga mereka terjadi perang saudara sesama mereka. Ketika mereka tidak mengikuti lagi ajaran Nabi yang bersama dengan mereka. Sehingga Bani Israel ini terjadi perang saudara. Perang saudara ini menjadikan mereka pecah belah. Ketika Bani Israel pecah belah dan mereka sudah tidak lagi bersatu, datang raja dari Babilonia yang bernama Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar akhirnya menyerang kerajaan ini sehingga kerajaan ini kocar-kacir dan orang Yahudi itu tersebar lari ke seluruh penjuru dunia. Nah, akhirnya mereka tidak mempertahankan kerajaan mereka. Nah, karena apa? Mereka tidak patuh kepada nabi mereka dan ajaran yang dibawakan oleh nabi mereka. Nah, akhirnya mereka pecah belah. Nah, baik. Ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin nanya. Bagaimana cara kita menyikapi jika kita memiliki seorang pemimpin yang memiliki keputusan otoriter? Misalnya pemimpinnya memiliki keputusan yang buruk. Apakah kita wajib mengikuti atau tidak? Baik ya. Pertanyaan bagus, calon pemimpin ini. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada seorang pemimpin yang otoriter? Dan dia membuat sebuah keputusan yang tidak baik, apakah wajib kita turut? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulama atau umara. Sama itu ulil amri kedua-duanya. Kita disuruh untuk taat Allah dan Rasul ulil amri yang nomor 3. Adikku yang bertanya tadi, halo? Ya. Ulil amri itu yang dipatuhi nomor 3. Pertama, kalau seandainya yang diputuskan ulil amri itu seorang ulama atau seorang pemimpin umara benar dengan keputusan dari Allah dan Rasulnya, wajib taat. Nggak bisa tidak taat. Ya, nggak bisa tidak taat. Kita berdosa kalau nggak taat. Tapi kalau seandainya ulil amri, umara atau ulama memutuskan sebuah keputusan tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak wajib untuk kita patuhi, bahkan maksiat kita kepada Allah kalau patuh kepada pemimpin dengan keputusannya yang tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah dan diwahyukan dan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Patronnya jelas, karena dia menjadi pemimpin dalam sebuah tempat. Rujukan daripada negara ataupun daripada masyarakat apa? Rujukannya adalah masyarakat adalah beriman kepada Allah. Kita Indonesia juga begitu. Negara kita, negara Indonesia ini adalah negara yang memperbolehkan umatnya beragama dengan baik dan dengan benar. Orang Muslim, jadilah orang Muslim yang benar. Maka kewajiban bagi kita, negara Pancasila, yang mengharuskan kita menjadi orang Muslim yang baik dan benar, merujuk kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Ada yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz atas paparannya yang tadi di Ba'da Maghrib itu, karena saya mengambil hikmah seperti itu, kayak adab-adab untuk memimpin dalam mengatur organisasi, mengoreksi bawahan seperti itu kan. Yang saya tadi kan juga Ustadz bilang, karena kalau ada anak buah atau pasukan yang tidak ada secara fisik ataupun performanya kurang, ditanyakan bagaimana baiknya, antum kenapa seperti ini, karena tim ini butuh antum, jadi mohon untuk diperbaiki seperti itu kan. Yang saya mau nanya, mungkin ada lagi contoh-contoh lain adab dalam pemimpin untuk mengoreksi, untuk mengatur organisasi, baik itu perusahaan atau negara seperti itu, dari contoh-contoh kisah dari dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi seperti itu. Jadi mungkin kami bisa lebih banyak belajar dari hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah hadis-hadis Nabi atau daripada sunnah-sunnah Nabi yang dari itu kita bisa belajar bagaimana untuk memperbaiki ya orang-orang bawah ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan orang bawah mungkin ya. Kita selaku seorang pemimpin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya dalam konteks ini ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas itu adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, selama aku membantu Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa engkau lakukan demikian, tidak demikian. Nabi enggak pernah menegurku dengan cara mengatakan bahwa kenapa begini, enggak begini. Enggak. Tapi Nabi ketika menegurku, Nabi melakukan dulu, baru kemudian aku tahu dan aku sadar. Jadi Nabi menegur sebuah kesalahan bukan dengan menyalahkan orang, bukan. Nabi langsung kasih contoh, baru kemudian yang Anas paham. Oh ya, begini salah. Itu salah satu cara Nabi untuk ini. Yang kedua, Nabi mengikuti perintah Allah, wasyawirhum fil amr. Dalam setiap urusan bermusyawarahlah. Bermusyawarahlah. Seorang pemimpin harus menghidupkan mekanisme musyawarah. Arti musyawarah apa? Siap mendengar masukan dari berbagai pihak. Walaupun kita merasa paling tahu. Nabi paling tahu enggak? Dalam masa Nabi paling tahu kan? Kita semua masalah pulangkan kepada Nabi. Tapi Nabi disuruh oleh Allah bermusyawarah. Dalam urusan duniawi yang tidak ada wahyu Tuhan, di situ bermusyawarahlah. Apalagi kita mengurus sebuah lembaga. Lembaga yang kita urus itu kebijaksanaan kita buat bersama-sama. Apabila terjadi sebuah kesalahan, wajib dimusyawarahkan. Itu mekanisme Islam loh, musyawarah. Maka lembaga yang tidak hidup mekanisme musyawarah, itu lembaga yang down. Tidak mampu mendengar input dari banyak pihak dan menghargai sebuah pendapat. Nabi menghargai pendapat itu. Ya, maka mekanisme musyawarah itu hidup di masa para sahabat, bahkan dalam masalah perang. Nah, nanti insya Allah suatu ketika bisa kita bahas masalah bagaimana mekanisme musyawarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Baik, ada yang lain? Ya, Masya Allah, adik, silakan dek. Ya, luar biasa ini, insan mandiri nih. Ya, semuanya aktif. Ya, ini yang terakhir ya. Setelah ini ada lagi ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Silakan. Di manakah letak makam Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya. Terima baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya mau ngapain kalau tahu makamnya? Pengen tahu Ustadz. Pengen tahu ya? Mau ziarah ya? Insya Allah. Mana lebih penting makam Nabi Sulaiman dengan ajaran Nabi Sulaiman? Dua-duanya. Enggak, Ustaz tanya nih, mana lebih penting? Ajaran.
ajaran Nabi Sulaiman. Banyak nabi itu nggak ketahuan makamnya. Karena yang penting itu adalah ajarannya kekal, bukan makamnya. Ya, Nabi Ibrahim di mana makam beliau? Ada yang tahu makam Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh pulang. Makam Nabi Ibrahim itu di mana? Di Ka'bah. Tapi bukan kuburan. Makam itu artinya tempat berdiri. itu dia. Nabi Sulaiman kalau ditanya kuburan beliau tidak ketahuan di mana kuburan beliau. Tapi yang penting apa? Apa ajaran beliau? Itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman? Itulah dia pelajaran yang penting untuk dilestarikan dalam hidup kita. Jadi jangan kita pintar dalam memuji kuburan, berziarah kuburan, tapi ilmu orang dalam kuburan itu nggak diamalkan. Setiap hari ngusap-ngusap aja, itu kerjanya. Ya, ilmu orang yang diusap-usap itu nggak diamalkan. Nabi saja, ya, banyak nabi nggak ketahuan kuburannya. Kenapa? Karena intinya nanti adalah bukan kuburannya yang dimuliakan, ajaran di samping ya. Kalau ada kuburan dimuliakan tentu, ya, tapi ajarannya. Ya. Tidak menjadikan tidak ketahuan kuburan seorang nabi bahwa dia tidak penting dalam sejarah, enggak. Ya, jadi pentingnya itu bukan pada. Jadi itu hanya secondary saja, ya, pelengkap saja. Baik, yang terakhir, ya, silakan. Pak Ican, nih banyak yang nanya nih Pak Ican. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Apa saja yang diberikan kepada apa saja yang diberi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada burung Hud sampai-sampai burung Hud tuh diceritakan di dalam Al-Qur'an? Baik. Terima kasih. Apa kelebihan burung hud-hud sampai dia diceritakan dalam Al-Quran? Ada berapa kali cerita hud-hud dalam Al-Quran? Hah? Ada yang tahu? Nah, ini jadi PR kan? Cuma sekali diceritakan hud dalam Al-Quran. Di mana Ustadz? Di ayat yang Ustadz baca tadi. Udah sampai di situ, sampai ayat Ustadz baca tadi, cuma di situ cerita hud-hud. Kelebihan apa daripada hud-hud sehingga diceritakan dalam Al-Quran? Kok harus disorot, diabadikan hud-hud dalam Al-Quran? Karena dia ikut di dalam misi dakwah Nabi Sulaiman, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Udah, itu misi. Dia masuk dalam misi membantu Nabi. Nabi perlu dibantu. Nabi aja harus dibantu sama burung. Bagaimana lagi kalau Nabi sudah nggak ada? Siapa yang bantu dakwah ini? Burung aja bantu Nabi. Bagaimana dengan kalian? Sekarang Nabi Muhammad tidak ada. Mau nggak kalian berfungsi menjadi hud-hud? Hah? Mau? Ayo, siapa yang mau jadi hud-hud? Siap jadi hud-hud? Siap. Bagus. Nah, baik. Ada yang terakhir ini. Terakhir ini. Ya baik, terakhir. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana langkah kita menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah orang yang tidak suka bahkan benci Islam? Bagus. Ya. Luar biasa, super pertanyaannya. Ya. Bagaimana Ustadz? Ya. Kita ya, mengajak orang kepada Islam di tengah orang yang membenci Islam. Nah, hari ini orang yang suka Islam lebih banyak atau yang benci Islam lebih banyak? Yang nggak suka lebih banyak. Bagaimana sikap kita? Nah, adik-adik ada nonton bola nggak? Malam ini nonton juga? Hah? Oh ini udah udah disiapkan. Ini Pak Tafif kalau betul-betul disiapkan di sini, Pak Tafifnya ini yang. Nah, kalau di luar boleh, di sini jangan. Ya. Adikku, ada nggak kalian tahu timnas Maroko terkenal nggak hari ini? Gara-gara apa?
Gara-gara prestasi mereka masuk satu. Yang kedua, ada artikel di koran The Guardian Inggris menulis tentang timnas Maroko bahwa kebanggaan timnas Maroko terhadap Islam di depan kamera dunia itu menjadi inspirasi besar bagi orang barat hari ini. Apa yang dilakukan oleh timnas Maroko ketika mereka main bola? Mereka membaca Al-Fatihah. Mereka bersujud dalam kondisi menang dan kalah. Itu disorot sama media barat. Kemudian mereka membawa ibunda mereka memakai jilbab. Kemudian di depan kamera dunia itu mereka nampak menghargai, menghormati orang tua mereka. Bahwa wanita di dalam Islam memakai jilbab tapi siap untuk mereka hidup seperti orang biasa, nggak sama seperti apa yang digambarkan oleh dunia barat tentang wanita Islam yang suram, tidak ikut dalam hidup seperti manusia biasa. Kita tampakkan indahnya Islam kepada orang lain, akan menjadikan mereka berubah pikiran mereka terhadap Islam. Jadi bukan tugas kita membenci orang membenci Islam, no. Tapi tampakkan keindahan Islam kepada orang yang membenci Islam. Dengan apa? Karya kita yang terbaik apa? Yang kedua apa? Adalah dengan tingkah laku dan akhlak kita. Kalau kalian nanti hidup di sebuah tempat di mana banyak orang yang benci terhadap Islam, tampakkan Islam melalui akhlak kalian dan melalui prestasi yang kalian ukir. Ya. Itu adalah cara yang paling efektif untuk mengubah mindset orang yang membenci Islam. Ya. Siap? Siap? Baik, terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.